Selanjutnya, saya akan menjelaskan tren kenaikan dan penurunan kasus pada minggu pertama, yaitu tanggal 5 Juli sampai dengan 11 Juli 2022 dibandingkan dengan minggu pertama, yaitu 12. Selamat pagi, Pak. Pagi. Boleh nanya, apakah Bapak peternak di sini? Oh iya. Oh iya, boleh saya wawancarai sebentar? Boleh. Di rumah saya aja ya. Oh iya, baik Pak. Ayo. Dekat sini. Iya, duduk. Maaf ya, rumahnya kecil ya, Mak. Duduk. Ayo. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Permisi Pak, saya dari media Kabar Burung ingin mewawancarai Bapak sebagai peternak mengenai PK. Apakah boleh saya wawancara sebentar Pak? Boleh. Oke. Bapak tahu nih di Bali ini banyak sekali terjadi PMK tahun ini. Kalau soal PMK sih saya belum tahu ya, cuman kemarin tak lihat di TV sih. Soal beritanya lagi rame emang. Oh iya, berarti baru tahu dari media TV ya Pak ya. Kalau boleh tahu Bapak punya berapa sapi ya Pak? Kurang lebih ada 5 kandang dan sekitar 10 sampai ya belasan sapi lah di setiap kandang. Banyak ya Pak ya. Iya, lumayan. Lumayan. Berarti di selama Bapak jadi peternak ini udah pernah kena PMK nggak ya sapinya? Kalau PMK-nya langsung saya kurang tahu, cuman gimana ya? Kayak gejalanya itu kan liurnya itu banyak. Jadinya saya curiganya kena PMK. Bagaimana ya kalau boleh tahu sapi Bapak bisa kena PMK? Apa Bapak beli sapi dari luar atau bagaimana gitu? Kalau belinya saya masih sama ya, cuman dari supplier aja. Cuman saya nggak tahu kenanya itu dari mana, karena emang sebelumnya belum ada sosialisasi terkait penyakitnya ini. Jadi yang terakhir nih Pak ya, harapan Bapak ke pemerintah untuk menanggulangi PMK ini bagaimana gitu? Menurut saya pemerintah harus mengambil peran sih, bukan dari peternak aja, karena dari pemerintah ngadain sosialisasi atau vaksin atau sebagainya itu, menurut saya itu perlu. Oh, berarti harapan Bapak agar secepatnya ada vaksinasi gitu Iya, ya? benar. Kak, terima kasih ya Pak atas waktunya udah diwawancarai. Sama-sama juga Iya. ini adik juga sama. Iya, terima kasih Pak. Kita lanjut dulu ya Pak ya? Iya, hati-hati. Oke. Ya jadi ya ada kok. Kami ingin mewawancari Pak Dokter mengenai PMK. Ya, oh ya tadi kemarin kita Iya, ada. sudah. Oke. Oke, silakan dulu silakan. Baik, saya persiapkan kameranya dulu ya. Iya. Baik. 1, 2, 3. Akhir-akhir ini kan marak ya Pak masalah tentang PMK. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya PMK itu sebenarnya penyakit apa sih Pak? Oke, jadi PMK, penyakit mulut dan kuku ya. Ya. Jadi penyakit mulut dan kuku ini penyakit yang mudah sekali tersebar ke hewan berkuku belah. Baik itu hewan ternak maupun hewan liar seperti kerbau, sapi, domba, kambing, babi, onta, dan sebagainya. Nah, penyakit ini secara internasional kita sebut sebagai FMD atau Foot and Mouth Disease.
yang disebabkan oleh penyakit disebabkan oleh virus mulut dan kuku, penyakit mulut dan kuku, atau virus PMK. Kalau secara Inggrisnya itu FMD virus atau Foot and Mouth Disease Virus. Jadi itu PMK. Oke. Berarti biasanya tanda-tanda apa sih ya Pak yang muncul kalau hewan itu terkena PMK? Tanda-tanda yang muncul biasanya itu tergantung ya dari hewan apa. Tapi pada umumnya itu hewan-hewan yang terjangkit oleh PMK memiliki demam sekitar 39 derajat Celcius, kemudian nafsu makannya mulai berkurang, dan biasanya ada luka lepuh di bagian kuku. Kalau pada sapi itu bisa pada putingnya, dan contoh pada babi itu terutama pada kakinya. Kemudian kalau hewan lain itu biasanya hanya berupa luka lepuh yang enggak terlalu kelihatan, dan menurut beberapa laporan terjadi hypersalivasi atau keluarnya air liur yang berlebihan begitu. Lalu adanya penyakit PMK ini, pencegahan dan pengobatan apa yang harus dilakukan? Kalau untuk pencegahan kita bisa melakukan biosecurity dengan cara ya tentu mensterilisasi, menjaga kebersihan. Jadi ya kan harus dibersihkan. Kita juga harus tahu konsekuensi biosecurity seperti apa ya, seperti itulah. Kemudian dilakukan vaksinasi. Kebetulan juga baru-baru minggu ini kami telah melaksanakan gebyar PMK. Itu kami lakukan vaksinasi di daerah Buleleng dan Karangasem. Ya targetnya sih 80% ya. Dan untuk penjagaannya dan untuk pengobatannya sendiri, maksud saya itu dapat dilakukan pemberian obat antibiotik dan vitamin. Oke. Kak, segitu aja kok pertanyaannya. Baik. Ya. Kami berdua izin. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Permisi Pak. Ya, hati-hati. Syukurlah ya, ternyata PMK ini dapat dicegah dan diobati. Aku harap aku juga nantinya bisa jadi dokter hewan agar bisa bermanfaat bagi orang lain dan hewan-hewan sekitarku.